Kita akan melakukan praktikum yang pertama pada topik kelarutan dan hasil kali kelarutan ini. Jadi ada dua percobaan yang akan kita lakukan. Untuk percobaan yang pertama, tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan antara larutan belum jenuh, tepat jenuh, dan lewat jenuh. Yang kedua yaitu untuk menghitung nilai kelarutan dan hasil kali kelarutannya atau KSP-nya. Nah, untuk praktikum ini kita menggunakan virtual lab ya. Jadi percobanya secara virtual, praktikumnya secara virtual. Nah, kalian bisa menggunakan ini website ini Jam Collective. Saya menggunakan ini ya. jamcollective.org. Silakan ketikkan ini. Kemudian tampilannya muncul seperti ini ya. Di bagian sebelah kiri ini ada daftar materi. Ada geometri, ada termokimia, energi kinetik lagi. Kemudian kesetimbangan, asam basa, solubility, dan seterusnya ya. Nah, karena pada topik yang kita bahas hari ini tentang kelarutan, itu solubility ya. Jadi kita akan memilih bagian solubility, silakan diklik. Oke, kita tunggu bentar. Di sini ada konsepnya, ada virtual lab-nya juga ya. Nah, cuma yang akan kita gunakan adalah bagian virtual lab. Ini ada 3. Saya memakai yang kedua, yaitu temperatur dan kelarutan garam. Nah, pilih yang kedua karena alat dan bahan yang saya butuhkan ada di sini ya. Oke, tampilannya seperti ini. Kita geser ya, biar muncul full di kalian. Oke, di sebelah kiri ini ada keterangan alat dan bahan, sebelah kanan adalah meja kerja kita. Jadi kayak meja lab-nya ya, tempat kita bekerja dari sebelah kanan, kirinya adalah alat dan bahan. Solution itu bahan, berarti larutan-larutan yang digunakan. Kemudian glassware sama tools itu alatnya. Oke, kita mulai ya. Untuk percobaan yang pertama, alat yang kita gunakan itu ada pertama, Erlenmeyer ya, pilih yang paling kecil saja. Nanti kita membutuhkan 10 liter air. Jadi 250 liter sebenarnya agak banyak, cuma ini yang paling kecil ya. Kemudian ada gelas ukur, kita menggunakan gelas ukur 10 ml. Ya, kita geser ke bawah biar lebih rapi ya. Kemudian yang ketiga kita butuh cawan, tempat buat garamnya ya. Nah, ini. Sebenarnya kalau misalkan kita pakai atau melakukan percobaan secara langsung, secara real, itu kita membutuhkan raca analitik. Karena untuk mengukur massa biar lebih teliti itu kan pakai raca analitik. Cuman karena ini virtual lab, jadi nanti kita untuk memasukkan angkanya, memasukkan massanya berapa, volumenya berapa, itu tinggal ngetikin angka, mengetikkan angka. Jadi bisa langsung ya. Tapi balik lagi kalau real lab, pakailah raca analitik. Oke. Ini untuk alatnya. Kemudian sekarang kita menggunakan bahan yaitu NaCl. Saya butuh NaCl. Ya, NaCl sama Aquades. Kita hanya butuh 10 ml. Jadi ini 3 liter kebanyakan ya. Kita butuh yang ini 100 ml aja. Nah, oke, ini alat dan bahan yang kita gunakan. Nah, ini kalau misalkan versi asli alatnya lebih banyak ya. Tadi ada neraca analitik, nanti ditambah ada spatula buat mengambil ini ya, masanya. Oke, untuk selanjutnya langkah kerjanya yang pertama adalah masukkan Aquades sebanyak 10 ml ke dalam Erlen Meyer. Biar lebih teliti, kita menggunakan yang namanya gelas ukur. Kita kan 10 ml ya. Kita memakai gelas ukur yang 10 ml air. Masukkan ke sini. Jadi di drag drop sampai mendekati alat yang satunya yang mau dituangin sampai muncul tampilan seperti ini ya. Ini kita masukkan volumenya. Kita butuh 10 ml air. Klik pour atau di enter juga bisa.
akan di close ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam airline Maya. Nah, sampai seperti ini 10 ml. Oke, ini udah pindah ke sini ya. Nah, untuk alat dan bahan yang lain, kalau misalkan sudah tidak kita gunakan, di remove aja. Jadi biar meja kerjanya itu lebih bersih ya, lebih rapi. Airnya juga sudah cukup, jadi kita remove. Oke, tinggal NaCl, kristal NaCl sama wadah ya, atau kita anggap cawannya deh ya. Nah, nanti garamnya ini akan kita masukkan ke dalam 10 liter air, cuma secara bertahap. Nah, lihat untuk data pengamatannya ya, ini ada 10 kali penambahan NaCl. Namun yang pertama kita memakai 3,1 gram karena kurang lebih nanti akan terbentuk endapannya itu di angka-angka ini. Oke. Untuk pertama 3,1 gram, kemudian untuk penambahan yang berikutnya itu sebanyak 0,1 gram. Nah, oke. Kita mulai ya. Yang pertama ada 3,1 gram. Jadi kita tambahkan 3,1. Ini kita tempatin ke cawan ya. 3,1 gram. Oke. 3,1 gram kita masukin, ini kita tengahin ya. Kan kita fokusnya ke sini sih. Oke, ini kita masukkan 3,1 gram. Ini kalau versi asli ini penambahan atau mengukur masanya itu pakai neraca analitik ya. Kan bisa langsung. Nanti kalau memasukkan angka. Oke, 3,1 gram. Ini kan udah kosong ya. Jadi tahu kosong atau enggaknya itu lihat di sebelah kiri. Kan gramnya enggak ada, ini berarti kosong. Kemudian langkah berikutnya adalah ini dikocok, misalkan real lab ya. Tapi kalau ini nggak usah. Jadi kalau misalkan memang mengendap, sudah mengendap, nanti akan muncul endapan dengan sendirinya. Pada penambahan NaCl yang pertama itu 3,1 gram itu belum terbentuk endapan. Teruskan gini ya, kalau misalkan sudah berarti plus, misalkan belum berarti min ya. Oke, untuk penambahan yang pertama itu masih belum terbentuk endapan. Jadi masih minus di sini, belum. Ini belum. Kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua di sini 0,1 gram. Oke, masukkan 0,1 di enter, pindahin ke LMR. 0,1. Nah, ini penambahan yang kedua ternyata belum ada endapannya juga. Nah, jadi untuk hasil pematannya masih minus. Juga belum. Yang ketiga, lagi 0,1 gram. Terus ini pindahin ke sini 0,1. Nah, penambahan ketiga juga belum terbentuk endapan ya. Jadi yang ketiga juga masih belum. Ini kecoret ya. Belum. Coba penambahan NaCl yang keempat. NaCl yang keempat 0,1 gram lagi. 0,1. 0,1. Oke, udah transfer, berarti udah pindah ya. Terus kita pindah ke sini 0,1. Belum terbentuk endapan juga. Penambahan NaCl yang keempat, atau berarti di sini 3,4 gram yang ditambahin ya. Nah, ini juga belum. Kita lanjutkan yang kelima. 0,1. Transfer udah pindah ya, udah terisi. Kita pindahkan ke RNA lagi 0,1. Ini juga belum terbentuk endapan, jadi masih strip ya. Ini, nah, kemudian ini saya pindah ya, biar
agak ke tengah lagi. 0,1 ini berarti ke 6. 0,1. Oke, kita pindahin 0,1. Nah, ini juga masih belum ya. Ini masih belum. Nah, ini belum, terus lagi ya. 0,1 lagi. Nah, 0,1. Kita pindahin ke sini. 0,1. Nah, bisa kalian lihat di sini, ini sudah mulai terbentuk endapan ya. Klik di sini. Ini kan ada putih-putih kecil nih, putih-putih kecil. Atau kalian bisa melihat di sisi sebelah kiri, ini ada 0,0648 gram. Jadi NaCl di bawah ini yang kecil ini ya, itu 0,0648 gram. Sudah terbentuk endapan, berarti kita tuliskan plus ya. Ini sudah terbentuk endapan. Oke, plus. Kurang terlihat. Nah, ini plus. Terus kita coba lagi. 0,1 lagi. 0,1 sampai percobaan atau penambahan NaCl ke 10,1. Ini ke sini 0,1. Nah, ini tambah banyak ya, jadi 0,1 gram. Oke. Jadi ini nambah lagi. Teruskan plus gitu ya. Sudah. Lagi, jadi walaupun sudah terbentuk endapan, tapi untuk lebih memastikan lagi ya, 0,1. Pindahin ke sini 0,1. Nambah lagi kan masanya. Nah, ini lagi berarti udah terbentuk endapan tambah banyak. Nah, satu lagi. Terakhir 0,1 lagi ya. 0,1 gram. Kita tuangkan. Oke. Pindahin ke sini. Pindahin ya. Oh, 0,1. Nah, ya. Nah, ini tambah banyak lagi 0,3 gram. Oke, ini kita remove ya. Ini hasil akhirnya. Jadi setelah penambahan NaCl ke 10 sudah terbentuk endapan sebanyak 0,364755 gram. Ini di yang terakhir sudah terbentuk endapan. Oke. Dari hasil percobaan ini, kalau misalkan kita amati dan kita analisis ya, belum terbentuk endapan dari percobaan 1 sampai ke 6. Jadi sampai percobaan atau penambahan ke 6 itu masih belum terbentuk endapan, kemudian mulai ke 7 itu mulai terbentuk endapan. Nah, apa kaitannya dengan larutan yang belum jenuh, tepat jenuh sama lewat jenuh? Untuk belum jenuh itu kan masih bisa larut. Ya, kemudian untuk lewat jenuh itu sudah terbentuk endapan. Jadi kalau kita simpulkan di sini yang bagian plus mulai terbentuk endapan itu kan mulai ini ya percobaan ke-7 ya. Mulai percobaan ke-7 ini udah lewat jenuh ini. Karena sudah mengendap. Kalau yang minus itu kan masih belum jenuh. Terus tepat jenuhnya mau ngambil yang mana? Kalau misalkan data ini itu detail kayak gitu ya, maksudnya selisihnya dikit-dikit kayak gitu, kita ambil yang sebelum terbentuk endapan persis. Jadi kita ambil dari percobaan yang ke-6. Percobaan yang ke-6. Ini untuk tepat jenuhnya, tepat jenuh.
Tapi misalkan kalian menggunakan data yang penambahan masanya itu selisihnya agak banyak, kalau saya mending pilih yang ini, mulai terbentuk endapan. Jadi kan kalau tepat jenuh itu pilihan antara belum jenuh sama lewat jenuh. Dan memang agak susah untuk mengamatinya ya. Nah, kalau saya pakai yang keenam. Jadi sebelum terbentuk endapan persis kayak gitu, itu sudah mulai tepat jenuh. Mulai data ke-6. Nah, dari data ke-6 ini nanti kita akan mencari nilai kelarutan dan hasil kali kelarutan untuk ini NaCl ya. Oke. Nah, setelah ini kita akan mencoba percobaan yang kedua dulu.